Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Sobat Jari Mata. Bertemu kembali kita pada kesempatan hari ini. Kita cerita-cerita lagi ya. Cerita-cerita tentang cerita-cerita misteri, pengalaman-pengalaman pribadi yang pernah terjadi. Hari ini kita akan bercerita kembali tentang arena bermain. Cerita seperti ini kan kita menggambarkan bahwa cerita arena bermain itu seperti apa sih? Ya arena bermain ya tempat untuk ya anak-anak berkumpul, kemudian bermain bersama teman-temannya, ya bergembira lah, intinya bergembira. Tetapi pada cerita ini kita menceritakan tidak pada posisi manusia atau anak-anak yang sedang bermain di tempat bermain. Baik, Sobat Jari Mata, kita mulai cerita ini. Saat itu sebenarnya pada kesempatan hari itu saya minta bantuan pada seorang teman untuk membantu saya ada tugas untuk membersihkan rumah dari mendiang kakak saya yang telah berpulang, sudah meninggal. Setelah sepeninggal mereka, rumah itu terlihat sangat gelap, sangat ya katakanlah seram lah. Sepeninggal dari saudara saya itu tidak ditempati dalam beberapa waktu, sehingga tempat itu terlihat sangat sunyi, gelap, suram. Oleh karena itu saya minta bantuan teman untuk bersama-sama dengan saya datang ke situ untuk membersihkan tempat itu. Padahal lampu sudah dinyalakan semuanya, tapi ya mungkin karena nuansa ada yang meninggal sehingga perasaan-perasaan takut, perasaan yang semacam itu masih terasa. Apalagi di tempat itu tidak ditempati. Setelah saya bersihkan tempat itu, saya bersihkan, ya disapu, ya ditata tempat-tempatnya. Kemudian saya dengan teman itu duduk di ruang tamunya untuk membersihkan secara spiritual. Kita konsentrasi membacakan doa-doa untuk membersihkan tempat itu. Kita mulai pembersihan dari ruang tamu, kamar, ruang tengah, dapur, kamar mandi, samping rumah, kemudian teras. Dan ternyata memang banyak sekali hal-hal yang memang tidak biasa kita temui di sana. Salah satunya yang saya temui adalah ternyata di teras depan itu ada beberapa yang dipasang di tembok sebagai pelindung, sepertinya seperti itu. Pelindung itu yang membuat rumah itu terlihat seperti tidak terang, suram. Itu pengaruh dari sesuatu yang dipasang di situ. Maka saya harus lepas apa yang dipasang-pasang, itu harus saya lepas supaya kembali normal seperti biasa. Begitu saya bacakan doa, saya ambil sesuatu yang dipasang di tembok itu, ternyata saya lihat ada empat benda yang dipasang. Ya, semacam kertas yang ditulisi apa gitu, kemudian dipasang di situ sebagai perlindungan atau apa, saya juga kurang tahu. Jadi itu dipasang di 4 titik.
Titik yang pertama adalah di samping sebelah kanan dalam, ya tetap di teras ya, teras tapi yang agak dalam. Kemudian satu lagi dipasang di sebelah kanan tapi depan, dekat pagar, sebelah kiri depan pagar, di dalam pagar ya, masih dalam pagar. Kemudian satu lagi di sebelah kiri tapi yang di dalam. Ada 4 titik itu yang harus saya lepas. Sehingga begitu saya lihat, saya bacakan doa-doa sampai beberapa kali, kemudian saya lepas. Begitu saya lepas, keluar seperti api yang menyala-nyala. War. Saya harus menghindari api itu. Sebentar, selesai. Kemudian saya ke tempat satunya yang di depan. Saya bacakan doa lagi untuk saya lepas lagi. Keluar lagi apinya, sangat berkobar-kobar dan menyala-nyala. Sebentar hilang, kemudian yang sebelah kiri juga begitu, saya bacakan doa lagi. Ya, kemudian saya lepas lagi, apinya keluar lagi. Yang keempat juga begitu, sama. Semuanya keluar api. Sebentar, kemudian hilang. Alhamdulillah itu bisa dilepas semuanya, sudah bisa hilang. Begitu 4 titik itu sudah dilepas, kondisi teras rumah yang tadinya gelap, suram, kalau dilihat dari depan dari jalan raya, kalau dilihat ke rumah-rumah itu dari jalan raya dilihat, itu sangat suram, sangat ya menyeramkan lah katakan. Menyeramkan. Tapi begitu dilepas, sangat berbeda 180 derajat. Rumah itu menjadi terang lagi. Tidak layaknya seperti awal tadi yang gelap. Kemudian kita mulai membersihkan yang di dalam, kita semuanya kita bersihkan. Kemudian saya mulai lakukan pemagaran perlindungan di seluruh wilayah rumah itu, dari depan, samping sampai belakang, semuanya saya berikan perlindungan. Setelah selesai, saya mulai menerawang lagi. Ternyata di posisi belakang rumah, di posisi dapur dengan kamar mandi itu dekat. Di situ saya melihat ada beberapa sosok ya, banyak beberapa sosok yang mereka sedang bermain. Jadi mereka bermain, dan sosoknya yang saya lihat adalah berwarna putih yang seluruhnya diikat. Tahu teman-teman semuanya? Sobat-sobat tahu? Iya, itu adalah berbentuk pocong. Seluruhnya pocong. Ada banyak sekali. Tapi anehnya mereka tidak berperilaku seperti layaknya yang mungkin kita lihat di televisi, di film-film yang mereka berdiri dengan menakutkan. Tidak. Mereka posisinya seperti masih kecil-kecil. Masih remaja, yang mereka bermain-main. Dan tempat itu, rumah itu, tepatnya di dapur, di tempat dapur itu jadi tempat bermain mereka. Mereka bermain dengan gembira, dengan ada yang berlari-larian, kejar-kejaran. Ya namanya pocong ya, kan mereka lompat-lompat. Mereka lompat-lompatan, kejar-kejaran. Berputar-putar di situ aja. Ya sepertinya mereka gembira sekali. Ada juga yang berguling-guling dengan temannya, beberapa itu berguling-guling. Jadi mereka tidur berguling-guling. Ya putar-putar gitu. Ada yang berkejar-kejaran. Jadi itu mereka banyak sekali. Hampir ada sekitar 10-12 pocong yang sedang bermain di situ. Dan saya lihat mereka tidak ada yang bertempat tinggal di situ. Rata-rata mereka adalah dari tempat lain
yang memang datang ke situ untuk bermain. Saya kurang tahu apakah dulu di situ tuh memang ada kegiatan pemanggilan atau kegiatan ritual yang dilakukan di situ sehingga mereka suka datang ke situ. Saya juga tidak tahu. Tapi ya saya tidak masalah. Sehingga karena posisi hari itu saya harus membersihkan tempat itu, maka mau tidak mau saya harus memerintahkan kepada mereka untuk pergi. Tapi sekali lagi, anehnya lagi. Begitu mereka saya beritahu, tolong kalian pulang ke rumah kalian masing-masing, sudah jangan main ke sini lagi. Itu yang saya bilang pada mereka. Anehnya mereka nurut, gitu loh. Mereka nurut. Jadi mereka pergi. Jadi mereka di situ di dapur rumah saudara saya itu ada tangga. Dan dari tangga itu mereka naik. Mereka satu persatu berbaris rapi naik ke tangga itu. Lompat satu, satunya belakangnya, lompat bergantian. Lompat satu-satu naik ke atas. Memang di rumah itu ada lantai 2. Ada lantai 2. Jadi setelah dapur itu di atas itu ada kamar yang untuk tempat tidur. Tapi sudah tangganya ya cuma satu itu saja. Tapi anehnya begitu mereka pulang, mereka tak suruh pulang, mereka naik ke tangga yang di dapur itu bergantian satu persatu. Kemudian ternyata ada tangga baru. Dan tangga itu milik mereka. Mereka punya tangga sendiri yang menghubungkan dari tempatnya mereka menuju ke rumah itu. Saya kaget, ada tangga ternyata. Makanya mereka bisa gampang ke sini. Nah, kemudian mereka dari tangga yang di dapur itu naik, kemudian mereka naik ke tangga mereka sendiri satu persatu bergantian naik. Sampai di atap rumah. Setelah di atap rumah, di ujung tangga mereka sendiri, mereka melompat, hilang. Satunya lagi melompat, hilang. Melompat, hilang. Dan seterusnya. Itulah. Makanya saya sendiri dalam hati masih bertanya-tanya, kenapa kok mereka mainnya di situ? Jadi tempat itu sangat menyenangkan untuk mereka dibuat bermain. Bukan dibuat untuk nakut-nakutin, tapi dibuat untuk bermain. Mereka bermain-main di situ, kejar-kejar. Ya seperti layaknya kalau kita di taman gitu ya, di taman di perumahan atau di mana yang ada tempat-tempat untuk bermain anak-anak, ya di situ mereka bermain. Tapi ya sudah, karena rumah itu harus dibersihkan, maka saya minta untuk pulang. Dan setelah pulang, tempat itu saya bersihkan. Saya tutup pintu di mana mereka masuk ke alam kita, ditutup sehingga mereka tidak bisa kembali lagi ke situ. Itu yang saya rasakan pada saat itu. Dan setelah selesai semuanya dibersihkan, semuanya dipagar, dilindungi. Ya alhamdulillah sekarang sudah baik-baik saja, sudah tidak pernah ada hal-hal yang janggal, hal-hal yang menakutkan. Sekarang orang lihat di rumah itu sudah ya seperti layaknya rumah-rumah biasa. Ya terang, ya seperti rumah. Kalau sebelumnya banyak yang mengatakan, oh my God, serem sih, samun gitu. Kalau menurut bahasa Jawa itu samun, serem ya, serem. Tapi setelah ini alhamdulillah sudah kembali terang, kembali normal layaknya rumah-rumah yang lain. Saya berterima kasih dengan teman saya yang sudah membantu saya untuk membersihkan rumah itu, mengembalikan menjadi seperti layaknya rumah-rumah yang lain. Saya berterima kasih sekali pada teman saya, dan
sampai saat ini sudah normal kembali. Itu teman-teman, Sobat Jari Mata, cerita tentang taman bermain ya, yang ya dilakukan oleh makhluk-makhluk astral yang berbentuk pocong, tapi mereka bermain. Mereka anak-anak yang ya sama mungkin seperti anak-anak kita, anak-anak manusia yang bergembira di tempat bermain. Jadi mereka tidak menakut-nakuti, tapi mereka hanya bermain di situ dan syukurlah bisa disuruh pulang. Sobat Jari Mata yang bisa saya ceritakan pada pertemuan saat ini, semoga ini juga menjadi referensi tentang cerita-cerita misteri yang pernah kita alami, mungkin juga dialami oleh teman-teman yang lain. Oke, jumpa lagi pada kesempatan cerita-cerita misteri tentang makhluk-makhluk astral yang ada di sekitar kita, yang mungkin nanti bisa kita saling bercerita. Terima kasih. Kita ketemu lagi di kesempatan yang akan datang. Salam Jari Mata.